Baik, sekali lagi saya ucapkan Syafwa Tov dan RF Tov untuk kita semua. Baruchim Habaim. Selamat datang bagi kita semua yang sudah dari tadi masuk ke dalam Zoom meeting kita ataupun yang baru bergabung. Dan kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan Taurat kita, yaitu Parashat Vayera. Ini bagian yang ketiga, dan hari ini adalah 27 Tevet 5783. Dan kita akan membahas sesuatu yang menarik dengan keledai. Ya, ada apa sih dengan keledai? Dan tentunya ada kata-kata di sini adalah kata-kata Moshiach. Ya, kita akan membahas tentang Moshiach dari apa yang dialami oleh Abraham, karena Parashat Vayera bagian 3 ini masih terkait dengan Abraham. Ya, dan ada jejak keledai di situ dan ada jejak Masyiah juga di situ. Dan ini akan sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa berpanjang-panjang kita akan mulai pembahasan Torah kita malam ini, ya. Kita baca di dalam Bereshit pasal 22 ayat yang ketiga, ya. Jadi dikatakan di sini apa? Vayashkem Abraham baboker. Vayahavs et hamor et hamoro. Vayikah et Shnei ne'araf ito pe'et Yitzhak beno Vayefaka et atsei olah. Oke. Vayakam vayelek el hamakom asher amarlo ha Elokim. Lalu Abraham bangun pagi-pagi, dipelanailah keledainya, dan ia membawa 2 anak mudanya bersamanya dan juga Yitzhak anak laki-lakinya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran, lalu ia bangkit dan pergi ke tempat yang sudah dikatakan Elokim kepadanya. Nah, ini masalah ia membelah kayu segala macam kita tadi sudah bahas, ya. Nah, sekarang terkait dengan Masyiah dan keledainya di mana? Oke, ya. Jadi memang di sini ada kata keledai di sini. Dan saya berikan sedikit bocoran dalam tanda petik, ya, baru sekalian, bahwa dalam pengajaran di Midrash, ya, dikatakan bahwa keledai yang digunakan oleh Abraham di sini itu adalah keledai yang sama yang digunakan oleh Musa dan juga yang nanti yang akan digunakan oleh Masyiah. Oke. Nah, pemahamannya apa? Apakah keledainya itu benar-benar berinkarnasi gitu, ya? Ada gilgul keledai gitu, ya. Jadi ada satu keledai lahir dipakai oleh Abraham, lalu dia dilahirkan lagi dipakai oleh Moshe Rabbeinu, ya. Lalu dipakai lagi nanti di akhir zaman Be'ezrat Hashem kita akan menyaksikannya oleh Masyiah, dinaiki oleh Masyiah, gitu kan? Apakah seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas segera, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan keledai dan Masyiah ini, ya, kita mau tidak mau harus memahami juga sebuah nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Kita semua tahu dan kita semua paham bahwa Zakaria ini adalah nabi yang menubuatkan tentang nanti penebusan terakhir seperti apa, Masyiah seperti apa. Kita baca ayatnya, yaitu di dalam Zakaria 9 pasal 9 ayat yang ke-9 juga. Ya, kita baca di sini. Gili me'od bat Sion. Hari i bat Yerusalem. Hine malhei hiafo lah, ya, sadik penoshahu ani verochef al hamor ve'al ayir ben atonot. Bersukacitalah anak darah Sion, bersoraklah anak darah Yerusalem. Lihatlah, rajamu akan datang kepadamu. Dia adil atau sadik atau saleh gitu, ya, dan penuh kemenangan. Rendah hati dan mengendarai keledai, yakni keledai jantan muda, anak keledai betina. Oke? Nah, semua orang
termasuk para rabi, ya sebetulnya ini pengajaran para rabi. Dan kalau orang yang membaca sekilas di sini dan memiliki pemahaman bahwa ini adalah berbicara mengenai Masyiah yang akan datang atau akan muncul atau akan dinyatakan di akhir zaman, ini adalah sebuah pemahaman yang benar, ya. Jadi memang Zakaria ini berbicara terkait dengan Masyiah, gitu kan? Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa Masyiah yang dikatakan di sini sebagai raja itu akan datang dan dia akan mengendarai keledai, gitu kan? Dia lemah lembut, ya kan, rendah hati dan mengendarai keledai. Oke. Nah, ini yang dikatakan di sini, gitu ya. Nah, jadi ini adalah ada hubungannya, maka dari itu antara keledai yang di tempatnya Abraham yang tadi kita bahas bersama dengan keledai di sini. Nah, tadi benang merahnya tadi saya katakan bahwa di dalam pengajaran para rabi dijelaskan bahwa keledai ini adalah keledai yang sama, yaitu adalah keledai yang di Abraham dan keledai yang di Masyiah. Nanti kita akan bahas, Bapak-Ibu sekalian. Segera kita lanjutkan. Nah, jadi secara kesimpulan awal, ya benar bahwa Masyiah itu adalah memang berhubungan dengan keledai. Memang ada hubungan antara Masyiah dengan keledai. Nah, tetapi sekarang Bapak-Ibu sekalian, apakah maksudnya atau apakah pemahamannya adalah ia akan benar-benar datang mengendarai seekor keledai? Jadi artinya apakah dia akan benar menunggangi keledai gitu ya? Asik sih, nggak tahu, saya sih belum pernah naik keledai gitu, tapi mungkin asik gitu ya. Tidak bisa ngebut gitu kan, beda kayak naik kuda gitu kan. Kalau naik kuda itu kan perlu ketangkasan, salah-salah kita bisa terlempar. Tapi yang di benak saya kemungkinan ini saya membayangkan doang. Ya mungkin enjoy gitu naik keledai pelan tapi pasti gitu kan. Mungkin seperti itu. Apakah demikian gitu kan? Atau dulu memang Bapak-Ibu sekalian, keledai itu adalah alat transportasi. Ya. Bagaimana dengan sekarang? Mungkinkah hal itu digenapi? Maksudnya begini loh, di era yang modern sekarang gitu ya, dengan kendaraan sekarang udah ada listrik segala macam. Apakah Masyiah akan tetap uklek naik keledai? Ya gitu kan, naik keledai di atas itu lalu berkata, "Halo, inilah saya Masyiah," gitu kan. Apakah dia akan melakukan hal seperti itu? Gitu di zaman yang modern ini, ya? Itu sebuah pertanyaan yang harus dijawab juga tentunya kan. Nah, dan apakah mengharapkan Masyiah itu artinya kita harus mengharapkan ada orang yang mengendarai keledai di Yerusalem? Ya, atau masuk ke Yerusalem mengendarai keledai? Kalau begitu kasihan sekali orang-orang yang di Yerusalem ya. Jadi begitu ada orang naik keledai, ini Masyiah nih, jangan-jangan ini Masyiah. Hati-hati. Siap-siap, ini mungkin Masyiah gitu ya. Mungkin Mora Elisheva yang sudah tinggal di sana mungkin setiap hari dia harus, mana nih, ada orang naik keledai nggak? Ada orang naik keledai nggak? Apakah demikian gitu loh? Gitu ya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan Masyiah atau raja yang mengendarai keledai itu seperti ini gitu kan? Apakah seperti ini gitu? Nah, nanti ini segera akan kita bahas dan segera akan kita buka, kita bongkar sesuai dengan pengajaran daripada para rabi yang memang memegang mandat Taurat. Oke? Kita sendiri ketika saya mungkin Bapak Ibu sekalian yang membaca ini, kita sendiri mungkin akan geli gitu kan. Iya juga ya. Di zaman modern kayak gini, udah ada Tesla, manusia udah bisa ke bulan, ngapain juga Masyiah naik keledai gitu ya? Apakah itu memang penggenapannya demikian, gitu kan? Nah, segera akan kita buka, segera kita akan bedah, dan segera akan kita bahas, Bapak Ibu sekalian. Oke, keledai dalam bahasa Ibrani itu adalah hamor. Tadi beberapa kali kita membaca keledai, itu katanya adalah hamor, ya. Kata Ibrani untuk keledai itu adalah hamor. Nah, materi atau hal fisik termasuk apapun yang ada di dunia ini, ya. Jadi hal fisik, unsur fisik, materi yang bisa kita lihat gitu ya, yang bisa kita pegang, yang bisa kita definisikan, ya. Termasuk udara ya, Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa lihat udara, tapi kita bisa definisikan. Ada oksigen di dalamnya, ya kan? Ada nitrogen di dalamnya, kita semua bisa tahu, gitu kan? Terima kasih juga buat orang-orang yang sudah menemukan hal itu, ya, sehingga kita bisa menganalisa. Itu termasuk ke dalam materi, termasuk ke dalam
unsur fisikal, ya. Jadi keseluruhan jagat raya, keseluruhan alam semesta ini, Bapak Ibu sekalian, itu termasuk ke dalam materi. Dan bahasa Ibrani daripada unsur fisik, daripada materi itu adalah Homer. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sini, itu hurufnya sama persis. Ya, huruf het, mem, vav, dan resh. Ya, di Hamor urutannya seperti ini, di dalam Homer urutannya dirubah sedikit. Vavnya maju mendekati het, seperti itu Bapak sekalian. Artinya apa? Artinya antara keledai dan hal fisik, unsur fisik, materi ini, jagat raya ini, itu berhubungan erat. Ya, jadi bahwa keledai itu melambangkan unsur materi atau fisik di dunia ini. Jadi ketika Taurat mengatakan keledai, ya, artinya Taurat sedang memberikan clue atau memberikan kode bahwa ingat itu keledai, tapi juga itu berbicara tentang jagat raya ini loh, tentang ciptaan ini loh, semua hal yang berbentuk fisik ini loh, gitu loh. Seperti itu, Saudara sekalian. Itu pemahaman yang pertama. Nanti dari situ bisa kita tarik kesimpulan. Oke. Yang kedua, di dalam Zakaria pasal 9, Hamasyiah, semua kita tahu bahwa Hamasyiah ini juga melambangkan Tuhan, ya. Hamasyiah itu adalah, ya memang dia manusia, ya, tapi dia melambangkan Tuhan, melambangkan bagaimana nanti Hashem berkuasa, melambangkan pemerintahan Hashem yang sejati. Itu Hamasyiah, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi di sini ketika dikatakan Hamasyiah mengendarai keledai, itu artinya, dengar baik-baik Bapak-Ibu sekalian, unsur materi atau unsur fisik yang adalah dunia ini, seluruh jagat raya ini, Bapak-Ibu sekalian, sudah selesai prosesnya. Sehingga unsur materi, fisik ini, dunia ini, beserta segala macam isinya, termasuk kita, layak untuk membawa, untuk dinaiki oleh Sang Raja, yaitu Tuhan sendiri. Itu artinya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, ini bicara mengenai tentang tikun, bicara tentang proses pemulihan dunia ini. Keledai itu melambangkan dunia ini. Keledai itu melambangkan materi semua ciptaan yang bisa kita definisikan, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ketika nanti pada ujungnya ada saatnya di mana proses pemurnian yang adalah tikun itu selesai, maka dikatakan bahwa alam semesta ini sudah layak sehingga sudah bisa dinaiki oleh Sang Raja. Itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi bukan berarti kita harus melihat terkait dengan Zakaria 9:9 ya. Bukan berarti kita harus waspada bila mana ada orang di Yerusalem naik keledai, ya biarin aja gitu kan. Ya Bestratasya mungkin nanti kita iseng gitu ya. Kita main ke sana, study tour ke Yerusalem, terus kita iseng gitu, sini dong ada yang punya keledai nggak, kita sewa seharian deh kita muter-muter Yerusalem, nggak apa-apa, kita nggak akan dianggap sebagai Masyiah kok gitu kan, muter-muter Yerusalem naik keledai. Be'ezrat Hashem itu mungkin seru juga sih, mungkin bisa kita coba agendakan ya, muter-muter Yerusalem, kota tua Yerusalem pakai keledai bila memungkinkan. Saya nggak tahu, ini sekedar ide saja ya. Nah, kita lanjutkan, kita kembali ke laptop. Inilah yang disebut Tuhan bertahta atas seluruh bumi, Bapak-Ibu sekalian. Ya kan? Kita semua tahu pada ujungnya nanti, pada saat pemulihan daripada semuanya itu, dikatakan bahwa Tuhan itu bertahta atas seluruh bumi. Ya, kita juga tahu bahwa pada ujungnya nanti dan saat Masyiah dinyatakan bahwa bumi sudah menjadi tempat kediaman yang layak baginya. Memang itu ujungnya seperti itu, gitu Bapak-Ibu sekalian. Ya, nah jadi Zakaria 9:9 itu adalah bicara tentang dunia yang sudah layak, dunia yang sudah menyelesaikan prosesnya, yang dilambangkan dengan keledai, Hamor,
yang sebetulnya mirip ataupun memiliki kata yang sama dengan huruf-huruf yang sama dengan Homer, itu sudah beres sehingga Masiah datang mengendarainya, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, luar biasa kan di sini, jadi sesuatu yang sangat keren banget sebetulnya. Kalau kita memahami, kita akan mengerti, dan ini akan sangat keren lagi. Nah, ini saya akan berikan satu lagi Bapak Ibu sekalian, ada satu keunikan lagi ya, dan betapa Hashem itu peduli dengan pemulihan semuanya ya. Jadi kita itu nggak ditinggalkan sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita itu nggak dibiarkan jungkir balik tanpa ada yang peduli gitu ya. Mungkin seolah-olah kita nih kayaknya dunia kok begini amat ya. Ini kok hidup saya kok kayaknya begini amat ya. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, itu kita nggak dibiarkan sendiri. Ya, Hashem itu ada sepanjang zaman. Saya akan nanti berikan dua pengajaran ya. Yang pertama itu terkait dengan mitzvah yang ada di dalam bangsa Yahudi yang terkait dengan pemulihan ini semua Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, bagaimana Hashem juga berperan ya dengan menggunakan simbol, dan di situ tuh Hashem sedang mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini makin ke sini ya Bapak Ibu sekalian, dari mulai zaman Abraham makin ke sini itu makin siap, sehingga nanti ujungnya keledai yang dikendarai oleh Masyiah ini nanti akan terjadi Bapak Ibu sekalian, yaitu bumi layak. Itu nanti akan terjadi. Nanti kita akan lihat peta zamannya. Oke? Nah, sekarang saya akan ajarkan satu hal lagi terkait dengan bagaimana Hashem itu peduli dengan proses pemulihan ini. Oke? Nah, kita baca di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ditanya bagaimana membuat dunia ini layak gitu ya, bagaimana bisa membuat si keledai itu layak untuk dinaiki oleh Masyiah, ya tentunya kita masing-masing kita harus melakukan yang menjadi bagian kita, melakukan Taurat yang menjadi bagian kita. Bani Israel dengan bagiannya, dan kita juga dengan bagian kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam, kita akan balik lagi terkait setelah saya membahas yang terkait dengan yang satu ini. Oke, nah di dalam perintah bagi orang Yahudi ada satu keunikan Bapak Ibu sekalian. Ya, ada satu keunikan. Satu-satunya binatang selain daripada binatang yang kosher bagi Yahudi ya. Satu-satunya binatang yang non kosher yang bagi Yahudi ya, yang tidak layak untuk dipersembahkan. Kita kan tahu kan bahwa binatang yang bisa dimakan oleh orang Yahudi dan juga bisa digunakan sebagai persembahan, sebagai korban bakaran, itu adalah binatang yang kosher, ya, binatang yang memamah biak dan yang berkuku belah, kambing, domba, sapi, kerbau, seperti itu, gitu kan? Nah, itu harus ditebus, Bapak Ibu sekalian. Setiap anak sulungnya itu harus ditebus, ya. Kalau ditanya kenapa? Ya karena untuk mengingat-ingat itu nanti kalau Bapak Ibu sekalian baca di sini. Ya, sebetulnya kalau ditanya kenapa ada penebusan hewan segala macam termasuk keledai gitu ya, itu untuk mengingat bahwa dulu nenek moyangmu ini bagi Israel ya juga ditebus ya kan, dengan cara anak sulung Mesir itu semua mati. Kita semua tahu kan tulah ke-10 gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian di sini ada hal yang unik di sini bahwa satu-satunya binatang non kosher ya yang ditebus juga itu adalah keledai, bukan singa, bukan gajah, ya, bukan onta, bukan yang lain-lain, tapi keledai satu-satunya. Nah, ini akan sangat unik. Nah, dan ini ada hubungannya juga dengan yang tadi kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Kita baca dulu ya ayatnya di sini. Dikatakan di sini fekal peter hamor tifdeh feseh tifdeh feseh veim lo tifdeh fa'arafto, oke? Tekol bekor adam befanecha tifdeh. Dan semua keledai sulung haruslah kamu tebus dengan anak domba. Dan jika kamu tidak menebusnya, anak keledai itu, kalau misalkan anak keledai itu nggak mau ditebus gitu ya, maka haruslah anak keledai tersebut dipenggal. Artinya ya diselesaikan gitu ya. Sama seperti anak sulungmu haruslah kamu tebus. Yaitu tadi, maksudnya kenapa harus ditebus? Ya karena itu tadi kan peristiwa orang Israel di Mesir. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita bahas, kita bedah sedikit demi sedikit. Penebusan keledai itu adalah perintah bagi Bani Israel
untuk mengingat bahwa Hasyem pun menebus mereka dari Mesir. Ini pengajaran yang pertama, gitu kan. Nah, jadi keledai ini juga tidak berlaku bagi non Israel, ya. Jadi kalau non Israel punya keledai ya nggak perlu gitu kan, karena ini perintahnya adalah khusus buat Israel. Oke, lanjut. Binatang-binatang lain ini prosesnya ya Bapak sekalian, yang sulung bila mana tadi yang saya katakan binatang-binatang kosher itu yang sulung itu ditebusnya itu dengan cara diberikan kepada imam untuk dijadikan korban dan untuk dimakan oleh imam. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi ini keledai unik. Keledai itu kan tidak kosher. Nggak mungkin imam makan keledai. Nggak mungkin juga keledai ditaruh di altar sebagai korban persembahan. Tapi keledai harus ditebus. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Keledai yang tidak ditebus itu harus dipenggal karena nggak ada gunanya. Kenapa? Begini Bapak Ibu sekalian. Keledai, anak sulung keledai yang tidak ditebus, dia tidak boleh diapa-apakan. Dia nggak boleh untuk kerja, dia nggak boleh untuk mengangkut beban, nggak ada gunanya deh. Jadi ya sudah dipenggal saja, gitu kan perintahnya demikian. Nah maka dari itu sebetulnya orang Israel itu jangan sampai tidak menebus keledai. Jadi ini makanya dijadikan sebagai perintah. Harus ditebus gitu kan, seperti itu ya. Nah keledai itu ditebus dengan anak domba, jadi seperti ditukar gitu dengan anak domba, atau dengan benda lain, atau dengan binatang lain, dengan benda lain misalkan uang atau apapun boleh yang setara nilainya dengan si anak domba tersebut, si anak keledai tersebut, si keledai sulung tersebut ya. Lalu diberikan kepada imam. Setelah selesai, imam akan mengembalikan dua-duanya kepada pemiliknya untuk digunakan sesuai kebutuhan. Jadi unik ya, kalau yang binatang-binatang kosher itu ditebus itu diberikan kepada imam terus untuk dipersembahkan gitu ya. Tapi keledai itu akan dikembalikan, dan setelah dikembalikan Bapak Ibu sekalian, keledai itu boleh untuk digunakan untuk ngangkut beban, untuk digunakan untuk apapun, untuk kebaikan manusia, boleh. Setelah ditebus, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, pengajarannya adalah demikian. Israel adalah bangsa saksi, bangsa contoh, ya. Jadi, maka aturan hidupnya itu syarat makna dan perlambang. Jadi, termasuk dengan ini tadi, termasuk dengan perintah untuk menebus keledai ini, itu penuh dengan makna dan perlambang. Ya, penebusan keledai sulung itu mengingatkan Israel bahwa dunia ini juga perlu ditebus dari cara hidupnya yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan Taurat. Ya, kita semua sudah tahu bahwa ketika manusia itu tidak melakukan Taurat, gitu, bahkan melakukan korup, gitu ya, melakukan kejahatan, itu akan berdampak kepada keseluruhan alam semesta. Rabbi Cohen mengajarkan demikian. Maka dari itu, manusia ini, keseluruhan alam semesta ini, yang tadi kita sudah paham bahwa itu digambarkan dalam Taurat dengan keledai, maka itu perlu ditebus, yaitu ya ditebusnya dengan cara diajari Bapak Ibu sekalian. Dengan cara diajari Taurat segala macam. Sehingga bisa hidup dengan baik, ya kan? Lihat, keledai setelah ditebus justru bisa berguna. Ya kan? Justru bisa dimanfaatkan. Nah, itu loh Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita ini adalah dalam tanda petik ya. Kita ini semua alam semesta ini adalah keledai-keledai yang sudah ditebus, yang sudah mengerti, ya. Karena itu adalah perlambang, keledai itu adalah perlambang daripada keseluruhan alam materi, Bapak Ibu sekalian, ya. Menjadi pengingat juga bagi bangsa-bangsa itu, bagi kita, bahwa keseluruhan dunia ini, seluruh unsur material yang Homer itu harus digunakan sesuai dengan Taurat, ya. Kita sudah juga pernah belajar. Rabbi Cohen mengajarkan, saya juga ulang lagi berkali-kali, bahwa perkara makan saja itu adalah tikun. Itu adalah kita sedang memperbaiki alam semesta, ya. Artinya ketika kita makan buah yang kita makan, buah apapun lah, buah semangka, buah mangga, buah jeruk, nasi yang kita makan, ikan yang kita makan, daging yang kita makan, semua itu kan energinya diserap ya, Bapak Ibu sekalian, nutrisinya diserap.
Nah, kalau diserap oleh kita yang lalu kita gunakan untuk hidup sesuai dengan Taurat, sesuai dengan 7 hukum Nuh, itu adalah tikun itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka dari itu tadi kembali ke yang saya katakan di sini, yang berkata bahwa masing-masing manusia melakukan Taurat yang menjadi bagiannya, yaitu tadi. Dengan kita melakukan menjadi Taurat yang menjadi bagian kita, lalu kita makan semua dan memanfaatkan semua unsur-unsur dunia ini. Kita menggunakan semua itu bukan untuk alat-alat kejahatan. Apa yang kita makan, alat yang kita gunakan, ya, timbangan yang kita gunakan, pins, ballpoint yang kita gunakan itu bukan untuk tidak digunakan untuk korupsi, tetapi untuk menulis yang baik, untuk bertanggung jawab, untuk menulis laporan yang sesuai. Itu kita sedang melakukan tikun. Itu kita sedang mempersiapkan keledai itu agar siap ditunggangi, dinaiki oleh Masyiah, Bapak Ibu sekalian. Paham di sini ya jadinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itulah makanya kita perlu setiap bangsa-bangsa perlu memahami Taurat, perlu belajar Taurat, karena itu tadi, karena kalau bangsa-bangsa nggak siap, Bapak Ibu sekalian, ya keledainya nggak siap gitu kan, ya. Jadi sebenarnya kita ini semua terlibat di dalam proses penebusan terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi selanjutnya yang dikatakan dengan jejak keledai yang tadi saya katakan di dalam pengajaran Pirkei Rabbi Eliezer pasal yang ke-31 dikatakan bahwa keledai yang dinaiki oleh Hamasyiah adalah keledai yang sama. Keledai yang dinaiki oleh Hamasyiah itu adalah keledai yang tadi disebutkan di dalam Zakaria 9 pasal 9 ya Bapak Ibu sekalian ya. 9 ayat 9. Itu adalah keledai yang sama yang digunakan oleh Musa dan Abraham, ya. Keledainya Abraham kita lihat di sini, kita tahu ya kan. Nah, kita lihat di sini nanti akan saya jelaskan apa bedanya. Ini keledainya Abraham, lalu keledainya Musa kita lihat di sini. Kita baca sedikit satu ayat lagi ya. Dikatakan di sini Vayikah Moshe et Ishto ve'et banav payarkihem al hamor payashav artsah Mitzrayim Vayikah Moshe et mateh ha-elokim beyado. Lalu Musa membawa istri dan anak laki-lakinya, menaikkannya ke atas keledai. Dan kembalilah ia ke tanah Mesir, dan Musa mengambil tongkat Elohim di tangannya. Ya, ini keledai Musa yang dikatakan dalam tadi Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer. Nah, ini adalah keledai Masyiah. Ya, jadi ada 3 keledai. Keledai Abraham, keledai Moshe, dan keledai Masyiah. Dan menurut pengajaran Pirkei de Rabbi Eliezer, dikatakan bahwa 3 keledai ini adalah sama. Maksudnya adalah apa? Tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami tadi, ini bicara terkait dengan pemulihan, terkait dengan jagat raya, terkait dengan unsur fisik, unsur materi ini. Ya. Nah, jadi jejaknya demikian. Dan ini yang saya katakan bahwa Hashem itu peduli dengan proses pemulihan segala sesuatu. Yang pertama adalah keledai Abraham. Keledai Abraham itu dipakai untuk mengangkut kayu, ya kan? Bisa dibaca ulang kalau Bapak Ibu sekalian baca, itu akan dilihat bahwa Abraham memelanai keledainya, lalu menaruh kayu dan alat-alat yang dibutuhkannya ditaruh di atasnya. Ya, ini bicara apa Bapak Ibu sekalian? Ini adalah bicara bahwa Hashem Taurat sedang menunjukkan kepada kita bahwa Abraham itu adalah permulaan dari proses tikun olam. Permulaan dari proses penebusan. Itu Abraham. Maka dari itu, keledainya nggak layak. Cuman bisa dimuat hanya sekedar kayu bakar, Bapak-Ibu sekalian. Jadi bayangkan dunia saat itu sangat tidak layak. Masih belum ada proses tikun sama sekali. Ya. Jadi nggak layak, bahkan buat Abraham sendiri naik aja nggak layak, ya. Jadi cuma bisa layak untuk membawa kayu bakar. Itu dunia saat Abraham ada, Bapak Ibu sekalian. Lalu Abraham melakukan bagiannya, lanjut Yitzhak, lanjut Israel, ya kan? Bangsa Israel lahir, bangsa Israel menerima mandat Taurat di Sinai.
Wah, itu sudah proses yang sudah sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum atau juga sebagai perlambang daripada proses Sinai itu dampaknya buat alam semesta, Hashem memberikan sebuah perumpamaan, sebuah analogi, yaitu adalah keledainya Moshe Rabbeinu. Ya, keledainya Moshe Rabbeinu tadi digunakan untuk membawa siapa? Membawa istri dan anak-anaknya. Artinya apa? Manusia sudah bisa dibawa oleh si keledai itu. Jadi artinya tingkat kelayakan daripada dunia, tingkat kelayakan daripada unsur semua ciptaan ini, material semua ini, itu sudah lebih baik, sudah lebih layak. Ya, manusia bisa tinggal di dalamnya. Dan kita sekarang lihat, ya memang sana sini masih ada orang-orang jahat gitu. Tetapi secara keseluruhan manusia itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan zaman dahulu. Kita semua setuju lah. Gitu kan. Saat sekarang ini walaupun ada orang-orang yang masih pengen perang gitu ya, dengan berbagai macam alasannya, dan alasan utamanya adalah untuk keuntungan semata, Bapak Ibu sekalian, tapi secara mayoritas manusia udah benci sekali dengan peperangan. Udah nggak mau, gitu kan. Bayangkan dan bandingkan dengan zaman dahulu. Wah, itu benar-benar kayaknya udah nggak ada tiada hidup tanpa perang, gitu kan. Bahkan saya pernah cerita mungkin di beberapa bulan yang lalu, saya dan istri itu nonton sejarah Jepang. Sejarah Jepang itu dimulai dengan, yaitu tadi kan klan-klan yang berubah menjadi besar, lalu ada panglimanya berubah menjadi kayak kerajaan kecil, dan kerjaannya cuma satu, saling berperang, saling menaklukkan ini melakukan ini ratusan tahun. Dan ketika ada satu orang yang paling berkuasa, bukan paling berkuasa ya, orang yang paling jago gitu ya, bukan hanya secara fisik tetapi secara strategi juga, berhasil menyatukan Jepang, ya, udah nggak ada perang lagi. Orang Jepang saat itu kebingungan, Bapak Ibu sekalian. Hidup gue buat apa? Udah nggak ada perang lagi. Jadi yang tadinya biasa perang itu bingung, ngapain sih? Ngapain gitu loh. Saking bingungnya dan saking takutnya si pemimpin yang berhasil menyatukan Jepang itu, Bapak Ibu sekalian, dia ngapain? Cari musuh. Gila nggak? Cari musuh. Cari musuhnya ngapain? Nggak tanggung-tanggung. Nyerang Cina. Maka dari itulah kenapa Jepang berusaha menyerang Cina dari zaman dahulu. Sekalian. Kayak gitu. Karena saking kayaknya kehilangan makna hidup. Bayangin Bapak sekalian. Zaman-zaman itu makna hidup adalah perang. Makna hidup adalah menghancurkan. Ngeri banget kan? Beda sekali, jauh sekali bumi dan langit dengan sekarang, Bapak sekalian. Udah jauh beda deh. Bersyukurlah kita hidup di zaman yang sekarang ini. Kita nggak perlu lagi melihat pertumpahan darah, gitu kan. Kalau mungkin kita hidup di zaman itu, mungkin orang tua kita termasuk orang yang dibunuh sama lawan itu tadi, kita tinggal sendirian, atau mungkin kita juga menjadi korbannya, kita masuk ke dalam menjadi prajuritnya, karena zaman-zaman itu, bahkan sampai dengan zaman Perang Dunia Pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa bertahan hidup, yang terbaik adalah menjadi prajurit. Kenapa? Karena dapat makan. Zaman-zaman itu seperti itu. Kita semua tahu, kita semua bisa buka sejarah. Di banyak sejarah yang difilmkan juga, kita bisa juga buka buku-buku sejarah, ya. Jadi yang terbaik itu menjadi prajurit, walaupun kita tahu dan sadar bahwa itu mengorbankan nyawa. Tapi itu lebih baik daripada kelaparan zaman itu, Bapak Ibu sekalian. Ngeri ya. Nah, maka dari itu sekarang ini kita zaman ini sudah jauh lebih baik. Nah, ini yang dimaksudkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai nanti pada akhirnya saat Masyiah dinyatakan dan keledai itu bisa membawa raja, yaitu artinya tikun olam, proses daripada pemurnian dan semua alam semesta ini selesai. Sehingga yang dikatakan tadi bahwa dunia ini layak menjadi kediaman sang raja, yaitu Hashem itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dan ini melibatkan kita. Dan ini melibatkan kita semua. Penebusan terakhir ini adalah sebuah proses. Itu tidak terjadi gitu kan, enggak, tapi sebuah proses. Nah, dan semua manusia, seluruh suku bangsa terlibat di dalam.
Ya, karena 7 hukum Nuh yang menjadi pedoman untuk keseluruhan umat manusia, yang mengikat keseluruhan umat manusia, itu harus dijalankan oleh setiap insan, setiap manusia di muka bumi ini. Baru disitulah dikatakan bahwa keledai itu layak untuk ditunggangi oleh Masyiah, oleh Sang Raja. Ya, Bapak-Ibu sekalian, jadi saya harap di sini kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Zakaria, ya, sehingga dengan pemahaman ini itu timeless. Kita nggak terikat dengan waktu, ya. Jadi nggak usah lagi kita pusingkan bahwa ini zaman canggih nih, kok Masyiahnya masih naik keledai? Bukan itu, gitu kan? Justru dengan kecanggihan semua ini, ya, pemahamannya adalah bahwa penebusan terakhir nanti yang akan ditandai oleh Masyiah akan dinyatakan itu adalah ketika dunia ini siap. Nah, sekarang sudahkah kita melakukan bagian kita masing-masing dalam dan berkontribusi dalam proses tikun olam diri kita sendiri maupun tikun olam keseluruhan alam? Itu pertanyaan besar yang harus senantiasa ada dalam diri kita dan harus senantiasa sadar ada di dalam pikiran kita, dan setiap hari kita harus lakukan. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian pengajaran Taurat kita malam ini, dan semoga dengan ini kita semakin mengerti bahwa tingkah laku kita, kehidupan kita setiap hari itu sangat menentukan dan berkontribusi terhadap penebusan terakhir. Baruch Hashem,